Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi agama kami dengan judul Bagaimana Membangun Paradigma Qur'ani. Yang dianggotakan oleh yang pertama ada Fahrul Hidayat, kedua Hasni, ketiga Anom Galih Ababil, dan keempat M. Akbar Pramadita. Dan yang pertama akan dibacakan oleh Fahrul Hidayat. Baiklah, yang pertama saya akan mencoba membacakan dari PPT dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pokok pembahasan. Pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang kedua, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani. Yang ketiga, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Dan yang keempat, yaitu rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Yang pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandang dan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Kita harus bisa memahami manfaat dan mudarat modernisasi dengan segala kemajuannya, serta secara sadar memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan kita, dan bukan tujuan-tujuan mereka atau orang-orang barat. Secara ideal, kita harus mengembangkan kecakapan khas dalam menciptakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendati pun demikian, segala jenis teknologi hadir dengan perangkap ideologis dan kultural dari peradaban yang melahirkannya. Ia pun bisa diubah dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan. Manakala kita terpaksa harus memanfaatkan teknologi yang ada, maka ia harus dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anom Galih Ababil. Yang kedua, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, pedagogis, paradigma Qur'ani. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya.
ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik Islam semakin luas, yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh Hasni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Dikarenakan, satu, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, karena ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Yang keempat, karena ajaran Islam bersifat taklilat, taka'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan. Dan yang terakhir, yaitu ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna. Jelas, menarik. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan bridge dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Selanjutnya, yang keempat akan dibacakan oleh M. Akbar Pramadita. Rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersifat yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek, sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam, yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam, yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.